Jangan, tunggu dia live. Oke, Bu. Sip, langsung on nih. Yes. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di Wine Virtual Session di East Food Virtual Expo 2020. Lumayan menarik ya, udah sempat lihat exhibition-nya yang virtual. Tadi saya baru keliling mengumpulkan brosur-brosur dari account yang ada di dalam virtual exhibition-nya. Lumayan seru juga ya ternyata ya. Terus function chat-nya berfungsi banget karena bisa langsung direct. Tadi saya sempat udah kirim-kiriman informasi dengan salah satu booth yang saya tertarik sekali untuk lihat produknya. Ternyata bisa seru banget untuk melihat kondisinya. Oke, saya Kertawidiawati dari Hatten Education Center yang ada di Bali, terutama yang lembaganya terutama melakukan sertifikasi untuk pengetahuan mengenai wine dan spirit. Bukan cuma kelas di Bali, tapi ruang lingkupnya Indonesia. Jadi bisa melakukan kelas di banyak session begitu ya. Kita akan lihat satu video mengenai apa itu Hatten Education Center agar teman-teman bisa familiar dan mengenal apakah Hatten Education Center tersebut. Nah, programnya Wine Virtual Classroom ini akan ada setiap hari dengan tema yang berbeda-beda. Jadi artinya teman-teman bisa ikut dan join terus sessionnya setiap hari jam yang sama dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Tergantung dari berapa banyakkah feedback dari teman-teman sebetulnya. Semakin banyak feedbacknya, semakin banyak question and answer-nya, akan semakin banyak yang kita bahas dalam session di masing-masing harinya. Oke, jadi setiap hari pastikan, kalaupun seandainya dalam satu hari, karena tadi nggak ada kerjaan, bisa visit 5-8 booth misalnya, bisa kumpulin brosur-brosurnya, bisa kumpulin informasinya. Kita juga bisa ikutan wine virtual class-nya dari jam 2 sampai dengan jam 4 setiap harinya. Jangan lupa di event yang lain masih banyak ya, masih banyak ada conference yang lain di conference room, banyak sekali program-program yang sudah disiapkan oleh Krista Media, termasuk ada beberapa kompetisi yang juga cukup menarik untuk dilihat dan disaksikan oleh teman-teman secara virtual. Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu jalan keluar dari rumah, bisa dilakukan sendiri, gitu ya. Oke, saya sekarang mau share, hopefully di platform sudah bisa terbuka ya, karena saya coba link di platformnya, belum bisa aktif di platform, tapi teman-teman pastinya bisa melihat setelah masuk ke account dari Krista Media untuk masuk virtual, bisa lihat di YouTube ya, bisa lihat di YouTube channelnya. Jadi mungkin bisa lihat di YouTube di Krista Media channelnya, kemudian nanti bisa menyaksikan juga session ini melalui YouTube, begitu ya. Oke, saya akan share sebuah video yang menjelaskan tentang apa itu Hatten Education Center agar teman-teman bisa lebih jelas mengetahui apakah Hatten Education Center tersebut. Oke. Welcome to Hatten Education Center Classroom. Hello, I'm Kertawidiawati. I'm the head of Hatten Education Center and WSET Educator. Hatten Education Center is educational institution over extensive training program from basic wine knowledge to international wine and spirit knowledge from WSET Wine and Spirit Educational Trust from UK. Who can join our class? The class program is best suited for people who love wine, who are working in the food and beverage industry, who are practitioners in the hospitality industry, student of tourism, hospitality, and culinary program, as well as for those entrepreneurs who are working very closely with wine in selling and also the service. And for all of you who basically just love wine and would like to appreciate wine better, we are created our in-house program for you. From basic wine service to wine tasting, wine and food pairing, wine and a glass tasting experience, which available in online and offline system. Our international program, starting with wine, we are over WSET Award in Wine for Level 1 and Level 2. This program available in online and offline system. We also run another program of international, which is Spirit. We are running WSET Award in Spirit for Level 1 and Level 2. This program
only available in online system. Our class reach within Indonesia, meaning that either you come to Bali and joining class in Bali, or I can come visit you with dedicated class for minimum 10 person, and then we can creating special class for you. So what are you waiting for? Join us with our program and globally certified in wine and spirit. For more information about the whole program, please visit www.hattaneducation.id. Looking forward to have you in my class. Oke, itu tadi informasi mengenai apakah Hatten Education Center, lembaga kami seperti sudah dijelaskan, membuat banyak program untuk membantu teman-teman semua memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan mengenai wine dan spiritnya. Banyak sekali programnya ya. Jadi yang menarik tadi salah satunya adalah bisa dilakukan program online atau offline. Artinya menjadi pilihan teman-teman apakah mau kelasnya rame-rame di suatu kelas gitu ya, atau mau melakukan secara online, belajar kapan saja sambil ngapain aja di rumah bisa melakukan kelas tersebut gitu ya, bisa melakukan kelas tersebut. Itu yang menjadi menarik ya teman-teman ya. Oke, topik untuk sore ini kita akan membahas introduce to wine, memperkenalkan apa itu wine. Secara spesifik kita bicara tentang apa yang membuat wine berbeda. Ya, kalau lihat teman-teman di belakang saya ada background, ada beberapa botol wine. Ini belum banyak jumlahnya pastinya. Apa yang membedakan wine-nya? Tadi katanya wine-nya menggunakan menggunakan jus anggur sebagai bahan dasar, tapi apa yang membuat wine berbeda? Nah, teman-teman pasti taunya wine itu dibuat dari anggur, tapi dari jumlah botol yang banyak ini, kira-kira apa sih yang membuat wine itu berbeda? Kita akan belajar mengenai itu sore ini. Refreshment saja, terutama untuk teman-teman yang sudah tahu. Mari kita diskusi sama-sama, bisa mengajukan pertanyaan melalui chat box untuk bisa diskusi sama-sama untuk membahas lebih detail lagi mengenai apa itu wine, dan yang secara spesifik ketika kita bicara introducing to wine, apa yang membuat wine berbeda. Saya akan putarkan satu lagi video tentang detail mengenai apa yang membuat wine berbeda. Setelah itu kita akan bahas sama-sama lebih detail lagi sesuai dengan keinginan teman-teman untuk membahas lebih jauh lagi tentang apa yang membuat wine berbeda. Oke, saya akan share lagi satu video untuk teman-teman. Sebentar, saya coba dulu ya. Sebentar, saya ulang, saya coba share terlebih dahulu videonya. Oke, saya coba sekali lagi ya. Saya coba sekali lagi. Kita putar videonya. Education Center. Video seri ini adalah video seri pengetahuan mengenai basic wine training. Dalam gerakan, di rumah aja, belajar wine. Pada session ini, kita akan membahas apa yang membuat wine berbeda. Tadi ketika kita bicara tentang apa yang membedakan wine, ternyata stylenya banyak banget, tipenya juga banyak sekali. Harganya mulai dari yang murah sampai yang mahal. Padahal tadi cuma gara-gara jus anggur yang difermentasi. Apa sih sebetulnya yang membuat wine itu berbeda? Oke, ada beberapa hal yang membuat wine yang berbeda. Yang pertama adalah environment atau terroirnya. Kita belajar bahwa di manakah anggur itu ditanam akan sangat mempengaruhi hasil dari buah anggurnya. Menjadi sangat penting untuk mengetahui environment apakah yang mempengaruhi wine tadi, penanaman anggurnya tadi. Oke, environment dalam wine kita sebut terroir. Ketika kita bicara terroir, kita bicara tentang keseluruhannya, mulai dari jenis tanahnya seperti apa, musimnya ada berapa musim, curah hujannya seperti apa, punya influence angin dari mana nih, angin dari utara atau angin dari selatan, angin dari laut atau angin dari gunung, contohnya seperti itu, akan sangat mempengaruhi bagaimana anggur tadi hasil akhirnya.
Kondisi terroir tadi akan sangat membentuk karakteristik dari masing-masing anggur. Jangan lupa ya teman-teman mengenai siklus hidupnya pohon anggur sendiri. Satu siklus hidup berarti satu kali panen. Satu kali panen representasi terhadap wine kita sebut vintage. Oke, vintage biasanya muncul nanti di label bottle, disebutkanlah tahunnya, pada saat kapankah anggur itu dipanen. Setiap terroir, walaupun pohon anggur ditanam di tempat yang sama, di lokasi yang sama, jenis anggur yang sama, ketika dia dipanen dengan tahun yang berbeda, influence-nya berbeda juga ya. Setiap tahun terroir, iklimnya, cuacanya, curah hujannya pasti berbeda-beda. Akan sangat berpengaruh terhadap wine itu sendiri. Nah, jadi apa yang membuat wine yang berbeda? Yang pertama adalah environment atau terroirnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah setiap kali melihat botol wine, perhatikan datang dari manakah anggur yang digunakan pada proses pembuatan wine yang teman-teman lihat. Apalagi yang membuat wine berbeda? Pertama, environment-nya. Yang kedua adalah grape variety-nya. Grape variety masing-masing jenis anggur, dan jenis anggur banyak sekali ya teman-teman. Walaupun kategorinya cuma dua, anggur merah dan anggur berwarna putih, red grape dan white grape. Jenisnya banyak sekali teman-teman. Masing-masing jenis anggur tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari warna yang berbeda, flavor yang berbeda. Jangan lupa, flavor karakteristik sangat berpengaruh juga di manakah terroir anggur tersebut ditanam. Kita akan belajar mengenai karakteristik anggur masing-masing. Menjadi PR kita nih teman-teman untuk bisa mengetahui dan menghafal betul-betul setiap jenis anggur dengan karakteristiknya. Karena nanti pada saat kita belajar wine lebih lanjut, basic karakteristik dari jenis-jenis anggur tadi akan menjadi salah satu kunci kita untuk mengetahui style dari masing-masing region atau dari masing-masing producing country pembuat wine. Ada lagi teman-teman, satu lagi hal yang membedakan wine, yaitu human atau orang yang membuatnya. Kebun anggur kita sebut vineyard. Orang yang membuatnya disebut winemaker. Pabriknya kita sebut winery. Ketiga elemen tadi sangat dipengaruhi oleh human, oleh orang-orang yang mengurus di bagiannya masing-masing. Sekarang, ketika kita bicara tentang human, saya akan kasih beberapa ilustrasi. Contohnya ya, ketika di kebun misalnya, di vineyard, hal yang dilakukan berbeda oleh seorang vineyard manager akan menghasilkan anggur dengan hal yang berbeda. Kebun yang sama, pohon yang sama, bibit yang sama, jenis anggur yang sama. Tapi ketika perlakuan terhadap pohon anggurnya berbeda, hasil anggurnya akan berbeda. Bagaimana contohnya? Misalnya, ketika satu batang pohon hasilnya ada 5 rangkaian anggur. Oke, batang pohon yang lainnya hasilnya sama persis, ada 5 rangkaian anggur juga. Nah, kira-kira ada nggak cara si vineyard manager melakukan hal yang berbeda agar menghasilkan kualitas anggurnya lebih baik? Dikasih pupuk, dua-duanya akan bereaksi yang sama. Dikasih air, irigasi, dua-duanya akan menghasilkan yang sama. Tapi ketika si vineyard manager memutuskan, oke, satu blok, satu bagian dari kebun anggurnya, saya akan potong dari 5 rangkaian buah anggur tadi, saya potong 2. Artinya apa? Dari satu batang pohon hanya menghasilkan 3 rangkaian anggur saja. Kira-kira dengan ilustrasi tadi, anggur yang cuma 3 dibandingkan dengan satu pohon yang anggurnya 5, hasilnya mau lebih baik nggak teman-teman? Pastinya lebih baik ya. Ingat, bagaimana proses fotosintesis, nutrisi akar batang daun ke buah hanya dibagi 3 instead of dibagi 5. Logikanya, 3 anggur tadi hasilnya pasti lebih baik kualitasnya dibandingkan anggur yang tadi yang satu batang pohon hasilnya 5. Keputusan itu dilakukan oleh siapa? Human, oleh orang yang mengatur vineyard atau vineyard manajernya. Ada effort dilakukan berbeda? Pastinya ya. Yang satu nggak perlu diapa-apain menunggu panen. Sementara yang satu lagi harus bersusah payah memotong 2 rangkaian anggur dari satu batang pohon untuk bisa menghasilkan anggur dengan kualitas yang lebih baik. Biaya produksi pasti jauh lebih tinggi ya. Karena ada tambahan labor, ada tambahan pekerjaan yang harus dilakukan hanya pada kondisi di vineyard.
tentang apa yang membedakan wine, influence dari human atau dari orangnya. Tadi saya kasih contoh mengenai vineyard manager. Sekarang saya kasih contoh mengenai winemaker. Winemaker adalah orang yang membuat wine-nya. Ketika anggurnya sudah sampai di winery, menjadi keputusan si winemaker untuk membuat wine-nya dengan teknik yang berbeda. Tujuan si winemaker adalah memaksimalkan rasa, flavor, karakteristik yang ada di buahnya. Ingat ya, di proses pembuatan wine kita melakukan proses fermentasi secara natural. Hasilnya harus tergantung dari buah anggurnya sendiri. Jadi logikanya, good quality grape akan menghasilkan good quality wine. Menjadi keputusan si winemaker, dia mau membuat wine dengan proses seperti apa? Basic prosesnya adalah alkoholik fermentasi. Bagaimana perubahan sugar di-convert oleh yeast menjadi alkohol dan karbon dioksida. Tapi penambahan apa lagi yang dilakukan? Contohnya, mau berapa lamakah proses aging-nya? Proses menuakan wine-nya? Menambahkan umur wine-nya. Seberapa komplekskah perubahan rasa yang mungkin terjadi ketika kita meng-aging wine-nya, menyimpan wine-nya jauh lebih lama. Apakah saya akan membuat, sebagai winemaker, saya akan membuat wine dengan periode waktu yang sangat cepat? Gitu ya, dengan hanya menyajikan fruitiness of the wine, hanya menggunakan stainless steel tank pada saat proses fermentasi, atau saya memutuskan bahwa saya akan meng-aging wine saya lebih lama, bukan hanya fruit komponen yang ada di dalam buah pada saat proses menggunakan stainless steel, atau saya tambahkan misalnya agingnya menggunakan oak barrel. Apa yang terjadi? Kompleksitas wine saya akan bertambah karena flavor dari oak barrel akan muncul pada wine yang di-aging di oak barrel. Keputusannya, keputusan winemaker, influence dari human. Kita sudah belajar apa saja yang membedakan wine. Dari jenis wine yang banyak, apabila kita melihat wine rack contohnya, apa sajakah yang membuat dia berbeda? Yang pertama, environment-nya atau terroir-nya. Kedua, grape variety. Ketiga, human-nya. Ingat ya, pastikan untuk mengingat 3 hal tersebut ketika kita melihat wine. Kita lihat, di manakah anggur yang digunakan pada wine tersebut ditanam. Jenis anggurnya apa yang dipakai? Karakteristiknya seperti apa? Influence apa yang diberikan tadi? Terroir terhadap jenis anggurnya di mana dia ditanam. Yang ketiga adalah decision human-nya. Apa yang dilakukan oleh human terhadap anggur tersebut? Apakah menggunakan aging yang menggunakan oak barrel atau tanpa oak barrel? Misalnya seperti itu. Ingat, decision apapun yang dilakukan human pada saat di vineyard maupun di winery akan mempengaruhi tadi nilai produksinya. Ketika biaya produksinya lebih tinggi, harga wine-nya cenderung diapresiasi lebih tinggi dibandingkan a simple wine. Oke, 3 hal tersebut membantu teman-teman untuk bisa membedakan apa sih yang membedakan wine. Di rumah saja, belajar wine. Oke, nah tadi sudah lihat videonya. Mudah-mudahan nggak bosan ya, dari video ke video tetap ketemu dengan saya untuk jelaskan lebih detailnya. Nah, video tadi membantu kita untuk bisa melihat kondisi-kondisi apa sajakah yang membuat wine berbeda. Nah, mudah-mudahan cukup menarik untuk teman-teman mempunyai gambaran apa yang kita harus perhatikan ketika melihat ilustrasi seperti di belakang saya, wine dengan jumlah yang banyak, apa sajakah elemen yang harus kita perhatikan. Kita summary dari pembicaraan tadi ya, dari video tadi. Yang harus kita lihat adalah yang pertama adalah influence dari terroir. Jadi ngelihat wine banyak banget di belakang saya seperti ini, atau di wine shop, atau nanti lihat di wine list, teman-teman harus lihat dari manakah wine tersebut dibuat, dari negara manakah, dari influence seperti apakah yang terjadi atau yang bisa dilihat pada kondisi di label dari wine-nya. Kemudian ketika kita mengetahui di manakah asal dari anggur yang dibuat dalam wine tersebut, akan banyak membantu kita memberikan gambaran secara garis besar kira-kira rasanya akan seperti apakah wine yang ada di dalam botol tersebut. Nah, yang pertama adalah terroirnya, keseluruhan terroir. Menjadi sangat penting ya teman-teman ya, karena ternyata dimanapun anggur itu ditanam, dia akan membawa 100% karakteristik dari lingkungan yang menyelimuti atau which in the surrounding of the wine itself. Kemudian setelah itu grape variety-nya. Nah, belajar grape variety teman-teman. Grape variety kan banyak banget. Belajarnya gimana caranya? Zaman saya dulu belajarnya lumayan PR ya, karena harus cari buku. Nggak kayak sekarang bisa Google, pakai smartphone, di mana aja kita bisa belajar. Sebetulnya karena jumlah anggur itu banyak banget,
Dan yang menjadi catatan adalah bisa jadi penyebutan satu jenis anggur disebutkan dengan nama yang berbeda ketika ketemu dengan region yang berbeda, gitu ya. Di Prancis disebutnya apa? Misalnya kayak Syrah dan Shiraz, kalau yang paling mudah. Kalau Syrah berarti dari Eropa, dari Prancis terutama menyebutnya Syrah. Sementara kalau Shiraz, nah biasanya lebih banyak disebutkan di Australia, terutama di Australia, tapi ada beberapa negara lain yang New World Wine juga menggunakan kata istilah penyebutannya menjadi Shiraz, bukan jadi Syrah. Barangnya sama, anggur jenisnya sama, karakteristiknya sama, yang membedakan adalah penyebutannya dan karakteristiknya yang mengikuti karena di mana dia tinggal. Gitu ya, di mana dia tinggal. Tadi ilustrasi berdasarkan contoh dari video yang sudah saya putarkan tadi akan membantu teman-teman mendapatkan gambaran mengenai grape variety. Nah, kalau mau konsentrasi teman-teman sebetulnya konsentrasi mengenai belajar grape variety, belajar karakteristik setiap jenisnya. Nggak ada pilihan, memang yang namanya mau belajar wine, karakteristik atau jenis karakteristik dari jenis-jenis anggur tersebut nggak ada pilihan, harus dipelajari dan harus kita cari ya kondisinya. Konsentrasi pada wine list teman-teman ketika punya wine list atau kepada grape atau wine yang kebetulan Bapak dan Ibu suka. Nah, ketika kita menentukan saya suka wine apa, itu juga menentukan jenis grape variety apa gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sukanya yang very fresh, very fruity, warnanya putih gitu kan. Mungkin sukanya lebih ke yang aroma buah lebih banyak gitu ya. Bisa jadi larinya ke lady white wine, contohnya Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Grigio gitu ya di klaster sana. Kemudian kalau Bapak dan Ibu sukanya white wine tapi suka lebih yang full body misalnya. Kalau full body berarti grape variety-nya Chardonnay. Nanti tinggal ketika kita sudah menemukan nih, Bapak Ibu sudah menemukan, misalnya saya sukanya yang full body white wine biar berasa gitu kan. Waktu ketemu Chardonnay, langkah berikutnya adalah memilah kira-kira Chardonnay style dari negara manakah yang akan saya suka. Karena yang namanya Chardonnay ketika dia ditanam di cool climate atau ditanam yang di warm climate atau hot climate, anggurnya tetap akan sama. Yang namanya Chardonnay pasti white, kategorinya white grape, pasti high acidity, pasti very fruity dan rasanya citrus. Tinggal sekarang stylenya. Kalau Bapak dan Ibu lebih suka Chardonnay-nya full body tapi aromatik, very aromatik, wanginya buah, banyak tropicalnya, misalnya gitu ya, banyak tropical fruit-nya. Berarti harus pilih Chardonnay dari tempat yang lebih hangat, gitu ya, lebih dari warm climate. Sekarang warm climate areanya di mana aja, misalnya mulai dari Australia, kemudian ke Chili, misalnya ke Argentina, ke tempat-tempat yang lebih panas. Tapi kalau sukanya enggak, saya lebih suka full body, masih fruity, tapi saya lebih sukanya lagi misalnya yang quite soft and delicate Chardonnay-nya, contohnya. Jadi larinya kemana nih? Kita bisa ambil Chardonnay-nya, kita ambil yang di cold climate, contohnya di Chablis, di Prancis, misalnya gitu ya, ngambil ke area-area yang kondisinya jauh lebih dingin. Itu bisa membantu kita banyak sekali. Jadi konsentrasinya, either kalau untuk teman-teman yang di industri, belajar melihat di wine list-nya teman-teman, kuasai wine list yang ada, grape variety yang ada di wine list-nya kita. Untuk Bapak dan Ibu yang sedang suka wine, suka minum wine, menjadi suatu perjalanan yang menyenangkan untuk bisa mencicipi dan menentukan saya sukanya apa. Sama aja Bapak Ibu, seperti kita makan sesuatu ya. Mungkin kita bisa makan nasi goreng, jenisnya nasi goreng banyak banget, betul nggak? Toppingnya juga banyak banget, flavornya. Restoran yang setiap restoran bikin nasi goreng yang berbeda-beda. Sampai pada kondisi bahwa Bapak suka nasi goreng, itu dulu intinya, sama dengan Bapak suka wine atau Ibu suka wine. Setelah itu menentukan nasi goreng apa yang saya suka, gitu ya, tipenya seperti apa. Sama juga dengan memilih wine, gitu ya. Kita bisa memilih berdasarkan negaranya, berdasarkan grape variety-nya. Yang ketiga tadi human-nya. Ya, influence dari orang yang membuatnya. Kira-kira kondisi seperti apakah pengaruh dari orang yang bisa membuat wine-nya rasanya lebih bisa dinikmati dan cocok dengan lidah kita. Saya akan share sedikit lagi, ada satu presentasi yang saya akan share ke Bapak dan Ibu. Tujuannya untuk bisa lebih jelas, karena tadi kita bicara tentang apa yang membedakan, dari 3 elemen yang membedakan wine, Bapak Ibu, setiap melihat wine yang banyak, wine list yang banyak, saya akan ulang-ulang terus, kita bicara tentang terroirnya, lingkungannya, grape variety, dan human influence-nya. Sekarang kita mau bicara tentang tipe dan style dari wine, untuk juga bisa membedakan, karena begitu melihat wine yang banyak ini, yang semuanya berasal dari jus anggur yang difermentasi, sekarang apakah beda tipe dan style-nya dari wine-nya. Saya akan share presentasi. Oke.
Sudah terlihat ya? Oke. Nah, tadi ketika kita bicara wine, kita sudah lihat bahwa influence apa yang membedakan wine. Sekarang kita akan balik lagi, kita bicara tentang wine. Wine adalah divine sebagai natural produce beverage yang dibuat dari jus anggur yang difermentasi. Dengan 3 konsep tadi bagaimana cara membedakan wine satu sama lain, kita bisa membedakan bahwa sebetulnya semuanya sama, yang namanya anggur dibuat dari jus anggur yang difermentasi. Wine itu apa? Pastinya minuman. Alkoholnya antara 8-20% ya Bapak Ibu ya. Jadi menjadi personal style-nya kita mau memilih wine dengan level alkohol seperti apa. Nah, balik lagi alkohol datangnya adalah dari hasil dari fermentasi. Nah, apa yang dilakukan pada saat fermentasi? Kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan cara membuat roti, bagaimana untuk membuat rotinya mengembang kita masukin yeast atau ragi. Sama halnya dengan yang dilakukan di proses pembuatan wine. Jus anggur rasanya pasti manis atau asam, tergantung dari tingkat kematangan buahnya, dan yang kedua adalah tergantung dari jenis anggurnya sendiri, karakteristik dari anggurnya sendiri. Ada karakteristik anggur yang level acidity-nya lebih tinggi dibandingkan sweet-nya, misalnya gitu ya, berdasarkan karakteristik. Atau berdasarkan terroir, karena tadi ditanam di tempat yang lebih dingin, fotosintesis prosesnya lebih rendah, apa yang terjadi? Sugarnya tidak mau keluar ya, tingkat kematangannya berbeda dengan tempat yang lebih panas lagi. Oke, nah alkohol datang dari hasil fermentasi tadi, karena apa yang dilakukan pada saat fermentasi adalah kita masukkan yeast, kita masukkan ragi, yeast tersebut akan merubah sugar yang ada di dalam jus anggur. Datangnya dari mana? Sugarnya datang dari rasa manis yang ada di buahnya. Merubah sugar komponen yang ada di dalam jus anggur, merubahnya menjadi alkohol dan karbon dioksida, dan dilakukan secara natural. Balik lagi, karena yeast yang kita masukkan adalah bakteri, makhluk hidup yang bisa hidup ketika temperatur dan makanannya tepat, gitu ya. Oke. Nah, wine bisa diminum sebagai minuman atau jadi temannya makan, gitu ya. Yang paling enak sebetulnya ada satu lagi yang kurang nih, bukan cuma buat diminum dan buat jadi temannya makan, paling enak lagi ketika minum wine dengan siapa kita minum wine-nya. Nah, itu lebih seru lagi ya. Dengan siapa kita minum wine-nya, dengan siapa kita minum dan makan minum wine dan makan makanannya, akan menjadi menarik ketika kita menikmati wine tadi. Oke, mulai dari gaya hidup sampai buat gaya aja. Nah, tinggal balik nih sekarang, kita sudah di level mana? Hanya buat gaya atau gaya hidup? Nggak apa-apa juga, dua-duanya juga nggak ada yang salah, betul nggak? Kalau kita mau biar kelihatan lebih gaya, datang ke restoran biar kelihatan lebih gaya, minum wine misalnya bisa meningkatkan level gaya kita, boleh juga. Tapi kalau sudah menjadi gaya hidup, karena sudah kebiasaan harus minum wine setiap hari, ya apa juga bisa dinikmatin, gitu ya. Sama seperti kalau saya kondisinya ketika saya datang ke restoran yang menjual wine, ketika makan rasanya ada yang kurang kalau tidak ditemani dengan wine, karena memakan makanan dengan komposisi melakukan pairing dengan wine sangat menarik karena akan sangat membawa kita ke experience kulineri yang berbeda. Wine bisa membantu untuk menciptakan flavor komponen yang berbeda dari hanya makan makanannya saja. Itu yang sebetulnya menarik untuk kita explore pada saat kita melakukan kulineri, ya, pada saat kita makan. Tipenya banyak, stylenya juga banyak, harganya juga ya, Bapak Ibu ya. Jus anggur yang difermentasi semuanya sama, alkohol 8-20%, oke? Dari negara yang berbeda, grape variety yang beda-beda, human influence-nya beda, harganya banyak banget yang berbeda. Tadi di video yang pertama ya, video kedua yang saya tayangkan sudah dijelaskan lebih detail apa yang membuat wine bisa ada yang harga murah, bisa juga harganya ada yang mahal. Begitu ya, apa yang membedakan dia dan kenapa membuat harganya berbeda. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang wine, kita bicara tentang anggur, tentang buah anggur, Bapak Ibu. Jadi kalau buah anggur, menjadi kuncinya yang paling gampang adalah good quality wine come from good quality grape. Jadi kalau kita mau bikin wine yang bagus, kan bahan dasarnya, anggurnya dulu yang harus lebih bagus. Makanya kenapa kalau kita bicara ngapain sih kepo banget harus tahu ini anggur datangnya dari mana? Salah satunya adalah untuk bisa mendeterminasi, untuk bisa mengidentifikasi wine region-nya menghasilkan kualitas anggur seperti apa. Karena itu akan membantu kita memberikan gambaran bagaimana kualitas wine yang dihasilkannya. Jangan lupa, saya akan refresh saja ya. Buah anggur ada 3 elemen yang paling penting pada saat kita mencicipi menjadi wine. Yang pertama adalah flesh containing juice, daging buahnya sendiri. Daging buah wine rasanya kalau nggak asam manis. Tadi ya saya sudah jelaskan di awal. Dan ketika kita blender, kita hancurkan, atau istilahnya kalau di wine making kita sebut crushing, kita hancurkan buah anggurnya, daging buah itu akan berubah menjadi
liquid ya, akan menjadi air yang rasanya tetap asam atau manis. Betul nggak? Nah, yang kedua yang paling penting elemennya pada saat di buah anggur untuk dibuat wine adalah skinnya, kulitnya. Kulit, nah paling gampang teman-teman. Warna dari wine datangnya dari kulit. Warna dari wine datangnya dari kulit. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kulitnya, artinya secara sederhana, mau bikin white wine datangnya dari anggur warnanya putih. Kalau mau bikin red wine datangnya dari anggur warnanya merah. Itu ya, paling gampang ya, cara pikirnya begitu. Nah, sekarang di kategori anggur hanya ada dua, red grape dan white grape. Yang merah nggak merah-merah banget ya warnanya, mulai dari hijau sampai dengan warnanya ke black in color atau purple, bisa deep purple colornya. Sementara kalau yang putih nggak putih juga warnanya, mulai dari hijau sampai ke gold in color, gitu ya, tergantung dari warna tadi, tergantung dari karakteristik si anggurnya sendiri-sendiri. Bijinya, pernah dong makan biji anggur? Nggak sengaja kali ya. Nah, kalau nggak sengaja makan anggur terus kegigit bijinya, rasanya baru keluar bitter, betul nggak? Pahitnya baru keluar. Kalau nggak kegigit bijinya nggak keluar pahitnya, betul nggak? Artinya apa? Di wine mungkin ada bitter, tapi biasanya bitterness ini berusaha sekali oleh winemaker untuk ditahan. Jadi pada saat proses crushing menghancurkan anggurnya, memaksimalkan secara gentle untuk tidak menghancurkan atau memecahkan si biji anggur, karena kita nggak mau ada rasa bitter di dalam wine. Gitu ya, walaupun sebetulnya masih bisa juga keluar tuh flavor kondisi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Rasa yang ada di wine sama dengan rasa yang ada di anggur. Di anggur ada asam atau manis datang dari daging buahnya. Kulitnya tadi memberikan warna, tapi pada saat yang bersamaan kalau teman-teman Bapak Ibu mencicipi anggur, makan dengan kulitnya, rasanya ada apa? Ada sepet-sepetnya dikit ya. Sepet dalam wine kita sebutnya tanin. Nah, penyebutannya tanin. Artinya apa? Nah, tanin akan ada ketika kita mengkonsumsi red wine. Karena hanya dalam proses pembuatan red wine saja kita menggunakan anggur berwarna merah, dan pada saat proses pembuatannya jus dengan skinnya akan bertemu jauh lebih lama. Ya, ilustrasinya sama kayak kita bikin teh celup. Pada saat kita bikin teh celup, kalau mau pekat kita celupnya lebih lama. Kalau kita nggak mau terlalu pekat, celupnya nggak terlalu lama, gitu ya. Nah, ilustrasinya sama seperti itu. Skin kontaknya mau sebentar atau skin kontaknya lebih lama. Oke, itu di grape. Sekarang kita lanjut. Nah, ini kita bicara tentang grape growing. Kita bicara tentang grape growing. Satu siklus dari gambar yang ada di presentasi saya ini adalah satu siklus harvest. Jadi teman-teman kalau di luar negeri, harvestnya kan satu kali ya. Satu kali 1 tahun. Biasanya harvest akan ditentukan dengan tahun yang ada di label botol. Jadi kalau teman-teman lihat botol wine, ada tulisan tahun di label tersebut, biasanya itu menunjukkan tahun pada saat kapankah anggur yang digunakan untuk membuat wine tersebut di harvest atau dipetik. Jadi itulah tahun harvest. Istilahnya kita sebut vintage. Vintage-nya vintage berapa, gitu ya. Jadi kalau di label tulisannya 2017, berarti anggurnya yang dipakai untuk membuat wine tersebut di dalam botol tersebut adalah yang di di harvest pada tahun 2017, gitu ya kondisinya. Nah, harvest tadi cuma di luar negeri cuma sekali setahun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena musimnya ya. Kan ada 4 musim nih. Jadi mulai dari spring, summer, autumn dan winter. Nah, pada saat kondisi 4 musim tersebut, pohonnya tetap hidup, betul nggak? Walaupun winter, pohonnya tetap hidup. Tapi saking dinginnya, tidak ada yang terjadi dalam pohon tersebut. Disebutnya dormant period. Artinya anggurnya, pohonnya nggak bisa bergerak sama sekali karena terlalu dingin. Sama aja sih kayak kita kalau terlalu dingin, apalagi Jakarta sekarang katanya hujan terus ya. Hujan terus, mager, nggak mau ngapa-ngapain, dingin, diem. Nah, sama seperti pohon anggur tadi. Ketika dormant period, dia tidak mau bergerak. Oke, tidak ada gerakan, tidak ada tunas yang tumbuh, tidak ada bunga yang tumbuh, dan sebagainya. Karena untuk bisa tumbuh, tanaman, ingat pelajaran zaman dahulu kala, proses fotosintesis membutuhkan bantuan dari matahari dalam bentuk sinar yang panas dan hawa yang panas. Oke. Nah, biasanya setiap bunga yang ada di pohon anggur, setiap bunga akan menjadi buah. Nah, pada kondisi flowering itu biasanya terjadi pada musim spring. Oke. Cuacanya udah mulai hangat, matahari udah mulai keluar, hawa dinginnya udah mulai hangat sedikit-sedikit karena mulai ada matahari, bunganya bisa keluar ya, sudah mulai ada bunga. Nah, setelah itu akan berubah menjadi buah. Nah, pada saat buah sampai dengan matang, itu biasanya pada musim summer. Pada saat summer lah, ketika mataharinya banyak banget, proses fotosintesisnya kencang banget, bunga berubah menjadi buah, buah yang warnanya hijau akan berubah sesuai dengan karakteristik dari buahnya sendiri, apakah dia red wine atau white grape. Red grape atau white grape. Di situ ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini bicara tentang kematangan buah. Tadi saya bilang kalau rasanya anggur kalau nggak asam dan manis tergantung level matangnya. Sudah pasti untuk matang anggur membutuhkan matahari dan panas. Jadi beda ya. Sekarang saya suka tanya, matahari, sunlight sama heat sama atau enggak sih? Berbeda ya. Matahari kita cuma satu ya Bapak Ibu, kecuali matahari titik-titik store itu. Nanti endorse katanya. Oke, matahari kita di dunia itu cuma ada satu, tapi level panasnya berbeda ya. Kalau mungkin yang di Bali, misalnya contohnya antara Kuta dengan Bedugul, nah itu jelas beda level panasnya. Padahal mataharinya sama. Kalau yang di Jakarta, antara Jakarta sama Puncak, nah mataharinya sama, tapi level of heat-nya berbeda. Karena di puncak dataran tinggi gitu ya, influensa terhadap dataran tinggi, anginnya berbeda, ada segala macam yang merubah komposisinya dibandingkan dengan kondisi panas yang ada di Jakarta. Itu sangat mempengaruhi sekali terhadap pertumbuhan anggurnya. Ketika anggur matang, anggurnya bisa jadi lebih besar, sugarnya naik. Kalau buah makin matang makin manis. Betul nggak? Buah mentah pasti lebih asam. Gitu ya, kondisinya sama seperti itu. Oke, saya lagi. Ini tadi sudah dibahas, teman-teman, apa yang membuat wine berbeda. Environment yang pertama, saya tidak akan mengulang. Grape variety yang kedua, kemudian human, influence dari orang yang mempengaruhi pada proses pembuatan wine-nya. Nah, sekarang kita bicara dengan tipenya. Teman-teman sudah tahu bahwa ketika melihat wine yang banyak tadi, ada 3 elemen yang kita harus perhatikan. Saya akan ulang terus, mulai dari terroirnya, grape variety-nya, dan human-nya. Sekarang tipenya teman-teman. Tipe wine yang dibuat dari jus anggur yang difermentasi itu tipenya cuma ada 3, walaupun jumlah wine-nya banyak banget. Oke, cuma 3. Yang pertama disebutnya still wine. Nah, yang masuk kategori still wine ada 3. Rosé ya penyebutannya, bukan rose. Nah, kadang-kadang suka ada yang salah menyebutkan istilahnya. Kalau rose, kasih saya aja. Oke, tapi saya mintanya rose deposito. Saya nggak mau rose dalam bentuk bunga. Oke, biar nggak terlalu tegang nonton video saya. Oke, nah di still wine yang pertama rosé. Kalau rosé warnanya pink ya, warnanya pink color, itu rosé. Kemudian red wine sudah pasti warnanya merah dan white wine sudah pasti warnanya putih. Tadi di ilustrasi yang pertama saya sampaikan membuat anggur tergantung grape variety-nya. Mau warnanya putih berarti menggunakan white wine, mau warnanya merah berarti menggunakan red grape. Nah, sekarang kalau rosé warnanya pink, berarti pakai anggur warna apa? Warna pink. By law di seluruh dunia yang namanya rosé diharuskan dibuat dari anggur yang warnanya merah. Nah, cuman sekarang tinggal pemilihan jenis anggurnya. Karena kita mau cari warnanya pink, nggak mau warnanya merah, kalau nggak nanti kalau terlalu merah jadi red wine, gitu ya. Artinya apa? Kita akan memilih buah dengan warna kulit yang tidak terlalu pekat, atau kalaupun seandainya warnanya agak pekat dikit, skin kontaknya sebentar. Tadi ilustrasi teh celup tadi digunakan pada proses pembuatan rosé. Benar-benar ya. Nah, still wine indikasinya Bapak Ibu, selain rosé, red, dan white sebagai kategorinya, alkohol kontennya. Alkohol konten di still wine adalah 8 sampai dengan 14% alkoholnya. Itu yang masuk kategori di still wine. Oke. Nah, tipe yang kedua wine-nya adalah sparkling wine. Nah, kalau teman-teman tahu sparkling wine berarti wine-nya ada bubble-nya, ada karbon dioksidanya. Sangat menyenangkan sekali minum sparkling wine, melihat dari pandangan mata ketika dituang bubble-nya keluar gitu ya, very satisfying. Belum lagi waktu dicicipin, seger banget, very refreshing, tingling in the palate gitu ya. Ada sensasi bubble di mulut kita. Itu disebutnya sparkling wine. Pokoknya indikasinya adalah wine yang ada bubble-nya. Kesampingkan dulu masalah bikin bubble-nya kayak apa modelnya. Oke, caranya gimana? Mau pakai cara yang paling mudah gitu, karbonik, ditembak aja pakai karbon dioksida, atau kita mau bikin proses yang susah menggunakan tradisional champagne noir, contohnya seperti champagne membuat sparkling wine. Nah, sekarang mumpung kita ngomongin champagne, banyak orang yang kenal champagne pastinya. Nah, sekarang ketika pertanyaan berikutnya muncul, champagne sama sparkling wine sama apa enggak? Oke. Champagne dan sparkling wine secara produk sama ya, sama-sama dalam kategori sparkling wine. Yang membedakan antara sparkling wine dan champagne adalah di mana dia dibuat. Yang namanya champagne, kalau dia mau menyebutkan dirinya champagne by law, ini ada undang-undang ya Bapak Ibu. Jadi di masing-masing region, di masing-masing country, pembuat wine mempunyai aturan yang berbeda-beda terhadap law-nya masing-masing. Nah, kalau di Champagne yang boleh menyebutkan dirinya Champagne adalah kalau dibuatnya, Champagne adalah nama satu kampung di Perancis sana.
Ada satu region di Perancis yang sebetulnya bukan cuma champagne aja yang dibuat ya, mereka juga bikin white wine juga di sana. Nah, yang boleh menyebutkan dirinya champagne adalah kalau dibuat di kampung Champagne, anggurnya ditanam di Champagne, diprosesnya di kampung Champagne, dan hanya menggunakan 3 jenis anggur saja, by law, Chardonnay, Pinot Noir, dan Pinot Meunier. Ini adalah 3 jenis anggur yang diperbolehkan untuk membuat champagne. Masalah komposisinya, misalnya saya produser di champagne, terserah saya Chardonnay-nya mau berapa persen dibandingkan Pinot Noir dan Pinot Meunier. Itu yang membedakan produser dari masing-masing pembuat wine di champagne untuk bisa membedakan produk dia dari produk yang lain, begitu ya. Itu indikasinya. Jadi kalau ditanya apakah sparkling wine dan champagne sama, secara produk sama. Apa yang membedakan? Berasal dari daerah manakah? Karena di luar dari Champagne area 200 meter, nggak usah jauhan lah, 10 meter dari batasnya Champagne udah nggak boleh lagi menyebutkan dirinya Champagne. Kalau di Prancis disebutnya bisa juga disebut Cremant. Nah, Cremant tuh istilah lain tentang sparkling wine yang ada di Prancis. Kalau di Italia, nah penyebutannya Prosecco. Kalau Prosecco berarti pasti sparkling wine. Kalau di Spain disebutnya apa? Ada penyebutannya disebutnya Cava. Oke, di negara lain biasanya disebut sparkling wine. Artinya untuk kita harus hati-hati juga untuk berbicara. Misalnya, Bapak Ibu datang ke satu restoran mau minum sparkling wine, terus bilangnya gini, Mas, saya mau minum sparkling wine dari Australia. Betul ya, kalau bicaranya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu bicaranya, saya mau minum champagne dari Australia, sudah pasti salah. Oke, balik lagi pengetahuan kita akan bisa membantu kita mendeskripsikan produknya jauh lebih baik dan orang akan melihat kita bahwa oh ibu ini atau bapak ini mengenal wine karena dia tahu bedanya. Prestige naik. Oke, ke sana ya. Nah, yang ketiga produknya adalah fortified wine. Kalau fortified wine Bapak Ibu alkoholnya lebih tinggi. Nah, alkoholnya antara 15 sampai dengan 20%. Kok bisa sih alkoholnya lebih tinggi? Fortified artinya dikuatkan. Apa yang dikuatkan terhadap wine-nya? Yang dikuatkan dengan wine-nya adalah menggunakan spirit. Oke, yang digunakan adalah spirit. Spirit yang dipakai biasanya neutral spirit, yang banyak dipakai biasanya brandy. Nah, jus anggur kalau difermentasi jadi wine. Kalau jus anggur didestilasi, disuling, jadinya brandy. Alkoholnya levelnya lebih tinggi. Biasanya pada tahap awal alkoholnya bisa sampai lebih dari 60% alkohol ya, di proses pembuatan awal bahkan bisa sampai 80% alkoholnya. Nah, fortified wine ada penambahan alkohol, menyebabkan wine-nya menjadi tinggi, lebih tinggi kadar alkoholnya. Biasanya fortified, salah satu kondisi lain adalah long aging, di agingnya lebih lama. Nah, tadi ketika alkoholnya diberikan, natural spiritnya dicampurkan dengan wine-nya, atau dengan jus anggurnya, dicampurkan pada tahap awal, alkoholnya tinggi banget. Pada saat kita aging yang lama, biasanya aging menggunakan oak barrel, selain memberikan kontribusi rasa dari rasa kayu yang ada di oak barrel, juga menurunkan level alkoholnya. Karena apa yang terjadi pada oak barrel, tong kayu tadi masih ada pori-porinya ya, artinya apa? Alkohol evaporate, oke, menguap sampai pada level tertentu. Jadi kita menciptakan flavor komponen, tujuannya adalah untuk bisa tahan terhadap long aging karena punya struktur yang lebih kuat lagi karena punya alkohol yang tinggi, tapi juga menambahkan flavor karena long agingnya tadi. Nah, kalau Bapak Ibu kenal istilahnya kalau di fortified wine, istilahnya adalah port dan sherry, gitu ya. Lebih gampangnya port istilah yang produk yang dibuat di Portugal, PEP, kalau sherry dibuatnya di Spain. Nah, nggak bakalan lupa tuh. Ya nggak, pelajarannya paling gampang banget. Kalau port pasti manis ya Bapak Ibu ya, kalau port pasti manis. Kalau sherry belum tentu manis. Karena pada tahap awal pembuatan sherry, bisa jadi produser akan memutuskan membuat dry sherry. Oke, yang membedakan adalah pada saat kapankah fortified atau memasukkan alkoholnya dilakukan. Itu ya, tipenya. Artinya, lihat wine dengan banyak begini, di belakang saya, pemikiran yang pertama adalah tadi apakah influence yang mempengaruhi wine-nya berbeda. Yang kedua adalah tipe wine-nya apa. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah menemukan, saya mau minum sparkling wine. Sekarang Bapak dan Ibu pikirkan mau datang dari region yang mana? Menggunakan grape variety apa? Oke, mau human-nya mau apa nih? Mau yang karbonik aja atau yang tadi saya bilang menggunakan traditional method. Nanti akan menentukan perbedaan dari wine-nya tersebut. Nah, dari tipe yang cuma 3 macam ini di dunia untuk proses pembuatan wine, ada lagi yang membedakan style-nya. Nah, kalau style yang menentukan adalah orangnya, yang menentukan adalah wine producer-nya, yang menentukan adalah wine maker-nya. Oke, yang pertama style-nya tergantung dari color-nya, dari warnanya. Kalau ilustrasi tadi ilmunya kita pakai. Tipe wine-nya, saya mau bikin still wine, warnanya putih. Saya pilih warnanya putih. Produknya jadi apa? Jadi white wine ya.
Kalau saya membuat sparkling wine, warnanya pink. Produknya jadi apa? Sparkling rosé. Tadi kan rosé warnanya pink. Dapat ya? Itu berdasarkan warnanya. Nah, ketika menentukan warna, berarti si winemaker juga menentukan mau pakai jenis anggur macam apa untuk bisa mensupport tadi mau bikin stylenya seperti apa. Oke, itu berdasarkan warna. Sekarang berdasarkan sweetness-nya, berdasarkan level manisnya. Oke, kalau Bapak Ibu melihat screen sekarang pasti manis banget karena sayanya manis banget. Oh, paksa banget ya. Itu tolong di-delete saja. Oke, sekarang kalau sweetness level di wine, saya balik ya. Sweetness level di wine, kita akan kembali ke sini. Kalau still wine, istilah penyebutan sweetness level di wine. Untuk still wine, rosé, red, dan white, kalau wine-nya manis, kalau wine-nya tidak manis, kita sebutnya dry. Oke, dry. Tapi jangan diartikan bahasa Indonesia jadi kering ya. Kadang-kadang orang pikir, oh dry berarti kering nih. Kalau kering berarti nggak manis gitu ya. Istilahnya disebutnya dry. Makanya kadang-kadang mungkin ketemu dengan teman kita atau orang yang sudah terbiasa dengan istilah-istilah di wine, dia suka bicara, can I have a glass of dry wine please? Berarti dia minta apa? Still wine, tidak manis. Bapak Ibu sedang hosting dinner, mengundang rekanan bisnis. Ketika ditawarin mau minum apa, dia bilang, can I have a glass of dry wine? Berarti dia minta still wine, tidak manis, gitu ya. Kalau manis sebutannya apa? Semi sweet. Oke, disebutnya semi sweet kalau di still wine. Kalau manis kita sebutnya sweet. Nah, levelnya itu nanti tergantung dari proses pembuatannya dan bahan dasarnya. Ingat ya, apapun rasa yang ada di dalam anggur menjadi rasa yang ada di dalam wine-nya. Nah, tinggal sekarang kita lihat seberapa baikkah kualitas dari wine yang kita minum untuk bisa mendeteksi apakah manis yang ada di dalam wine yang saya cicipi manis secara natural. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Senang sekali hari ini pada tanggal 8 Desember 2020 kita dapat berkumpul bersama secara virtual. Pastinya kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan yang pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita semua berada dalam acara opening ceremony Krista Virtual Exhibitions 2020, The Global Outreach. Jadi kalau ada orang tanya, bersama can I have a glass of brut wine? Berarti dia minta apa? Sparkling wine yang tidak manis, gitu ya. Can I have a glass of demi-sec rosé? Berarti dia minta apa? Sparkling wine yang agak manis sedikit. Itu berdasarkan stylenya. Yang pertama color, yang kedua adalah sweetness. Yang ketiga yang menjadi penting juga adalah body. Nah, body ini apa sih istilahnya? Kadang-kadang ada istilah penyebutan di wine, ada sebutan istilahnya body. Biasanya disebutkan dengan light, medium, atau full body. Light, medium, full. Body ini datangnya dari mana? Body datang dari karakteristik buahnya. Jadi bawaan orok si buah anggurnya sendiri. Oke? Bawaannya dia gimana nih? Gimana cara asosiatkannya? Nah, teman-teman kalau mau mengasosiatkan body, salah satu yang lebih mudah mengasosiatnya adalah bandingkan ketika kita minum skim milk. Kita minum skim milk, pernah minum skim milk barangkali, susu rendah lemak, rasanya seperti apa? Masih rasa susu ya? Masih rasa susu, tapi light. Artinya kalau light body, kita minum, kerasa wine, sebentar hilang, habis. Sama kayak kita minum skim milk. Minum susu, kerasa susu, sebentar aja hilang, habis. Itu light body. Kalau full body wine, rasanya kayak apa? Kayak full cream milk. Nah, rasanya gimana tuh? Pekat, nempel, lekat banget di mulut. Udah makan croissant, masih rasa susu. Begitu ya, kalau minum full body, full cream milk. Nah, itu asosiasinya sama ketika kita minum full body wine. Artinya, ketika kita minum full body wine, begitu minum, pekat, nempel, lengket di mulut. Habis makan, masih tetap berasa juga. Nah, body menjadi sangat penting teman-teman. Ketika misalnya Bapak Ibu sedang meng-host suatu acara, minum ngumpul-ngumpul arisan sore-sore gitu, ngumpul sore-sore, wine apa yang saya mesti pilih nih untuk tamu saya? Yang light body atau yang full body? Ketika cuman arisan minumnya karena apa? Minumnya mau yang very light aja karena temennya hanya kanape, pakai kanape minum sore-sore sebelum persiapan ke dinner. Kita minumnya yang light body, very refreshing, very fruity gitu ya. Tapi kalau misalnya mau langsung ke dinner yang kompleks dengan kombinasi makanan yang sudah Bapak Ibu siapkan, kita pilih yang full body wine. Karena yang full body wine nanti bisa mengkomplement flavor yang ada di makanan yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu.
gitu ya. Nah, itu stylenya. Yang ketiga ada other factor. Tadi proses pembuatannya mau pakai oak atau unoak. Tadi di proses pembuatan wine biasanya aging-nya kita simpan wine-nya sebelum kita jual, kita taruh di oak barrel. Nah, oak barrel seperti saya bilang adalah kayu oak, asalnya dari kayu oak yang dibentuk oval seperti barrel, kemudian dipakailah untuk menyimpan liquid di dalamnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kenapa harus pakai oak sih? Kayu oak tadi pori-porinya kecil banget. Saking kecilnya dia bisa mempertahankan liquid. Karena pada saat proses pembuatannya oak barrel itu nggak diapa-apain ya, dipanaskan. Logikanya kayu bisa lurus kok bisa bengkok gitu, bisa oval. Apa yang dilakukan? Dipanaskan. Nah, pada saat dipanaskan tadi bisa menambah flavor. Bisa jadi keluar toasty aroma, smoky aroma gitu ya. Bisa jadi ada karamel karena terbakar kayunya. Itu yang bisa juga flavor yang muncul dari influence penggunaan oak barrel. Cukup menarik ya. Nah, penggunaan oak barrel tadi sudah pasti kalau pakai oak barrel ada influence rasa oaknya, rasa kayunya yang biasanya muncul dalam bentuk vanilla, gitu ya. Nanti bisa jadi lebih lama lagi ada cream, ada butter yang bisa keluar dari flavor komponennya. Nah, penggunaannya mau pakai oak barrelnya yang baru sama yang sudah beberapa kali pakai, influence flavornya pasti berbeda. Yang baru pasti lebih kuat dong flavor komponennya karena masih baru kayunya, gitu ya. Penyimpanannya mau berapa lama? Menyimpannya mau sebentar atau nyimpannya lama? Pasti influence-nya akan berbeda. Salah satu kunci lagi yang ada dalam oak barrel adalah oak barrel karena tadi masih ada pori-porinya walaupun kecil banget, masih masuk oksigen. Artinya apa? Influence terhadap wine-nya berubah. Nah, yang biasanya masuk ke oak barrel biasanya adalah red wine. Kenapa red wine? Karena red wine punya tanin. Tadi rasa sepet ya, Bapak Ibu. Rasa sepet yang ada di wine itu bisa diturunkan levelnya ketika dia ketemu dengan oak barrel. Jadi salah satu gunanya oak barrel adalah menurunkan level tanin yang ada di dalam wine-nya. Itu yang membantu untuk membalanskan rasa taninnya. Kalau dibandingkan wine yang fresh, taninnya tinggi, minum, kenceng banget, drying sensation on your gum. Oke, besok kita bicara tentang apa isi dari wine ya. Nanti kita bicara tentang flavor komponen yang ada di dalam wine. Kemudian kalau yang misalnya agingnya lebih lama, taninnya jadi soft dari round, jadi nyaman minumnya, nggak terlalu kencang, nggak terlalu nonjok, nggak terlalu kering. Nah, itu menjadi salah satu influence-nya. Tapi balik lagi akan lari ke kualitas dari wine-nya itu sendiri. Oke, itu stylenya dari wine. Apa isi dari wine? Nah, topik ini kita akan bahas besok, Bapak Ibu. Jadi yang masih tertarik untuk introduce to wine, saya akan kenalkan Bapak Ibu. Hari ini kita bicara apa yang membuat wine berbeda. Besok, session yang sama, jam yang sama, kita akan bicara apa isi dari wine. Dan kita akan bicara banyak sekali flavor komponen berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Saya stop share dulu ya. Oke, sekarang kita lihat, adakah yang mau bertanya? Oke, ini kelihatannya masih serius, nonton videonya, belum ada pertanyaan yang masuk. Balik lagi kalau ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan diketik di chat box-nya, atau juga yang menonton melalui YouTube juga bisa juga memberikan komen live di YouTube channelnya, atau berdasarkan kalau yang nontonnya menggunakan platform virtual Eastwood bisa juga ke live chat, ya, di live chat di conference room. Ada 3 yang bisa dilakukan untuk memberikan pertanyaan. Oke, nah ini ada yang tanya nih, katanya pertanyaannya. Terus kok bisa flavornya berbeda padahal grape variety-nya sama? Oke, ilustrasinya mungkin tadi kurang jelas ya. Ilustrasinya adalah ketika satu jenis anggur ditanam, bibit yang sama ditanam di tempat yang berbeda, pasti rasanya akan berbeda. Walaupun benang merahnya pasti sama ya, karakteristik buahnya pasti sama. Tadi saya udah kasih contoh mungkin terlewat mengenai Chardonnay ketika ditanam di tempat yang dingin atau ditanam di tempat yang lebih hangat. Bagaimanakah influence tadi akan mempengaruhinya? Sebetulnya sama aja sih, bukan cuma pohon anggur ya Bapak Ibu yang mempunyai kontribusi yang berbeda tergantung di mana dia ditanamnya, jenis tanahnya seperti apa, temperaturnya, arah anginnya datang dari mana, mataharinya, paparan mataharinya seberapa banyak atau seberapa besar. Itu akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas dari anggurnya. Jadi kembali lagi, sebetulnya itu yang menyenangkan untuk bisa mencicipi berbagai jenis wine dengan grape variety yang berbeda dan mencicipi wine dengan grape variety yang sama dari region yang berbeda. Semoga jelas ya pertanyaannya. Oke, kita lihat lagi masih ada pertanyaan lagi nih apa enggak?
Oke, nah ada yang bertanya, gimana cara nyimpennya? Apakah menyimpan wine dengan style yang berbeda tadi? Cara nyimpennya sama? Oke, untuk penyimpanan wine, Bapak Ibu sebetulnya cara menyimpan wine sama aja. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya komposisi dari botolnya sendiri. Tutupnya bentuknya kayak apa akan mempengaruhi bagaimana cara kita menyimpannya. By the way, Bapak Ibu, kalau yang tertarik, saya dari Hutton Education Center kita banyak sekali membuat bahan-bahan bahan-bahan belajar yang bisa diakses secara free untuk publik. Salah satunya adalah melalui YouTube channel Hutton Wine. Jadi kalau ada yang penasaran untuk melihat episode singkat mengenai pengetahuan wine, bisa lihat di channelnya Hutton Wine YouTube channel. Di sana sudah ada 9 episode ya. 9 episode singkat mengenai pengetahuan mengenai wine, salah satunya adalah bagaimana cara menyimpan wine. Nah, di sana akan lebih jelas ya Ibu Bapak yang tadi bertanya tentang bagaimanakah cara menyimpan wine. Kuncinya adalah wine perlu disimpan di temperatur yang tetap dan konstan. Karena jangan sampai gini, saya simpan kok wine-nya di tempat yang dingin, saya taruhnya di kamar, misalnya di kamar tidur. Tapi jangan lupa Bu, pertanyaannya apakah AC di kamar tidur Bapak dan Ibu selalu menyala 24 jam gitu ya? Karena kalau misalnya pada siang hari Bapak Ibu keluar dari rumah, AC-nya dimatikan, temperatur ruangannya panas, apa yang terjadi? Tidak konstan, artinya bisa mempercepat, merusak kualitas wine yang ada di dalam botolnya. Yang paling baik, yang paling benar adalah menggunakan alat. Jadi menyimpan wine-nya menggunakan fridge. Nah, kenapa juga harus wine fridge? Boleh nggak ditaruh di dalam kulkas? Secara prinsip karena temperaturnya ditaruh di dalam kulkas boleh. Cuman sekarang pertanyaan berikutnya adalah ada kondisi kulkas tertentu yang masih ada getarannya. Oke, biasanya kulkas buka tutup gitu ya. Kalau yang nggak terlalu stabil kulkasnya, tempatnya berubah. Apa yang terjadi? Motor dalam kulkasnya bergerak. Akhirnya apa? Membuat kulkasnya bergerak. Nah, gerakan tadi refrigerator wine, terutama di red wine itu sangat akan mempengaruhi rasa dari wine. Karena apa? Gerakan tadi akan membuat red wine kita menjadi menggumpal atau partikel yang ada di dalam jus anggurnya bisa mengkristal, akhirnya menjadi sedimen. Oke, kita melihatnya kok ada ampasnya sih wine saya gitu. Itu datangnya dari mana? Ampas tadi nggak ada masalah sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Itu adalah partikel dari buah anggur yang ada dalam jus anggur yang kita buat di dalam proses pembuatan wine-nya. Cuman tidak nyaman aja minumnya gitu. Pada saat minum masih ada ampasnya itu kan nggak nyaman. Tekniknya apa? Jadi kalau ada sedimen, wine-nya jangan dibuang karena bisa jadi tidak masalah gitu ya. Itu hanya karena proses penyimpanannya saja. Bagaimana partikel yang ada di dalam red wine-nya bergetar akhirnya menjadi sedimen, tidak masalah. Yang harus dilakukan adalah kita saring wine-nya. Oke. Nah, kalau misalnya di rumah punya decanter, atau vas atau jug atau apalagi yang bisa dipakai gitu ya, kontainer besar, kita bisa tuang. Pada saat kita menuang, pastikan ampasnya nggak kita bawa. Jadi kita tetap bisa nikmatin lebih cepat. Oke, untuk wine-nya. Nah, paling aman naruhnya di wine refrigerator. Kalau wine fridge, nah dia nggak punya getaran, gitu ya. Sudah dibuat secara sedemikian rupa tidak ada getarannya. Jadi bisa digunakan. Nah, di virtual exhibition ya, kalau nggak salah ada juga tentang refrigerator ya, ada pendingin. Saya nggak tahu apakah pendinginnya hanya untuk pendingin, belum sempat visit ke daerah refrigerator soalnya. Apakah pendinginnya hanya pendingin untuk makanan saja, atau ada juga misalnya ada wine fridge atau wine cabinet. Kalau ada, siapa tahu dapat harga spesial ya. Jadi encourage teman-teman kalau ada yang mencari alat-alat pendingin bisa juga kunjungi ke virtual exhibition-nya, terutama ke refrigerator area. Oke, ke sana larinya. Nanti bisa lihat kondisinya seperti apa. Cara nyimpennya tadi ya konstan, suhu ruangannya konstan. Yang kedua adalah jauhkan dari panas. Nah, ketika kita bicara panas, bukan hanya lampu ya, karena lampu ini menghantar panas, tapi juga sinar matahari. Jadi jangan taruh di pinggir jendela atau kalau misalnya di restoran, jangan taruh di pinggir kaca display yang langsung berhubungan dengan matahari. Karena apa yang terjadi? Paparan sinar matahari yang kena wine-nya bisa membuat wine-nya lebih cepat rusak, ya, kondisinya lebih cepat rusak. Nah, proses penyimpanannya untuk wine, ambilkan satu nggak? Ini wine. Saya punya asisten. Oke, nah untuk wine misalnya
bagaimana cara menyimpan wine-nya. Oke, tadi saya bilang temperatur yang konstan gitu ya, temperatur yang konstan, yang stabil temperaturnya bisa membantu. Penggunaan alat menggunakan wine fridge akan sangat membantu sekali. Kemudian hindari matahari dan panas matahari langsung yang akan bisa merusak atau merubah komposisi dari wine-nya. Yang kedua adalah cara penyimpanan berdasarkan jenis wine-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ini kebetulan wine-nya udah habis ya, saya sudah habiskan ini wine-nya. Kebanyakan wine yang kita pakai di sini, yang di display belakang ini adalah wine yang kita gunakan di Hatton Education Center pada saat melakukan training. Nah, kalau kita wine-nya menggunakan screw cap, nah itu nanti menggunakan corkscrew, menggunakan batang kayu di dalamnya yang harus dibuka menggunakan wine opener. Berarti cara terbaik untuk menyimpannya adalah posisinya tertidur seperti ini. Kenapa posisinya harus tidur? Karena kalau posisinya terlalu tidur, kayu yang ada di dalamnya akan basah karena cairan yang ada di dalam wine-nya. Nah, dengan basahnya si cork tadi, corkscrew-nya akan bisa mempertahankan kelembapan dari cork-nya. Karena bayangkan, kalau posisinya tegak lurus seperti ini terus-menerus, wine-nya tidak bersentuhan dengan kayunya, dengan cork-nya bisa jadi kering. Kalau kering, mengkerut atau pecah gitu ya. Nah, ketika dia pecah atau retak, bisa jadi oksigen masuk. Ketika oksigen masuk, wine-nya menjadi rusak. Nah, kalau penyimpanan untuk wine dengan menggunakan screw cap, tutup ulir yang hanya dibuka saja tanpa menggunakan wine opener, posisi berdiri juga nggak masalah, gitu ya, karena tidak akan mempengaruhi tadi, tidak ada sesuatu yang harus kita batasi untuk kita dinginkan atau kita basahkan, gitu, nggak ada pilihan seperti itu. Jadi tempat penyimpanan akan menjadi penting. Yuk, cukup jelas ya. Nah, jadi ada beberapa hal. Bisa juga nonton di video YouTube channel dari Hatton Wines mengenai video singkat mengenai pengetahuan tentang wine. Akan banyak modul-modul yang kita buat. Dan yang paling penting, modul tersebut menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang iseng mau belajar masih berkendala dengan bahasa Inggrisnya, apalagi ada banyak istilah-istilah wine yang kita masih PR gitu ya mencari perbandingannya, bisa ikutin di YouTube channel kami karena akan bisa sangat membantu sekali pengetahuan mengenai wine-nya. Masih ada nggak? Kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, kita akan tutup session-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau share satu kali lagi. Ada satu yang saya mau share untuk teman-teman, alat untuk belajar. Tadi kan saya bilang ada banyak ada banyak platform gitu ya. Ada banyak platform yang kita bisa gunakan untuk kita belajar wine. Kita akan lihat dulu. Oke. Sebentar, saya share satu kali lagi, ada satu dokumen yang saya mau share untuk Bapak Ibu. Nah, ini adalah platform belajar kita yang didedikasikan untuk Bapak Ibu semuanya dan disiapkan secara gratis, secara free untuk Bapak Ibu semua. Jadi pada saat dimulai pandemi, kita memulai gerakan dari Hatton Education Center, memulai gerakan di rumah aja belajar wine. Karena betul-betul ketika pandemi kita nggak bisa kemana-mana, karantin, di rumah aja belajar wine gitu ya. Ada beberapa platform yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar, dan ini bisa diakses secara publik for free. Bapak Ibu bisa melihat langsung tampilannya. Yang pertama adalah menggunakan podcast. Nah, saya bikin podcast, bisa diakses melalui Spotify. Jadi kalau teman-teman ada yang berlangganan atau tidak berlangganan, bahkan tidak berlangganan Spotify pun gitu ya, kesalnya ya cuma ada iklan aja di antaranya ketika mendengarkan. Jadi kalau yang auditory, teman-teman yang sukanya belajar dengan mendengarkan, termasuk podcast ini juga bisa diakses sambil nyetir, daripada dengerin radio aja bosen gitu, sekali-sekali dengerin tentang pengetahuan wine, dari rumah sampai kantor, selesai juga satu episode misalnya begitu ya. Nah, bisa mencari di Spotify, akunnya adalah Wine Talk by Kerta Widiawati. Sudah lebih dari 40 episode pembahasan mengenai wine yang ada di dalam Spotify dalam akunnya Wine Talk by Kerta Widiawati. Jadi kapan saja punya kesempatan bisa lihat di Wine Talk-nya Kerta Widiawati by Spotify. Oke. Di podcast ya. Yang kedua, kalau mau lihat banyak sekali program-program, bisa lihat juga di Hatton Education Center IG Instagram account. Mau follow Hatton Education Center atau follow akun saya Kerta Widiawati, bisa juga. Banyak sekali informasi-informasi mengenai program seperti yang dilakukan saat ini bekerja sama dengan Eastfood Virtual Expo 2020, banyak program lain yang dilakukan dengan menggunakan channel yang berbeda. Ada yang webinar, ada yang seperti kayak gini ya, platformnya menggunakan virtual class, ada juga yang menggunakan IG Live. Nah, salah satu program yang kita lakukan adalah melakukan wine food pairing dengan beberapa chef ya. Itu salah satu hal yang menarik karena kadang-kadang suka ada pertanyaan, emangnya wine bisa dipadu-padankan dengan makanan Indonesia ya? Ternyata bisa loh. Saya mendiscover penemuan tersebut dengan beberapa chef. Nah, untuk file dari
food pairing tersebut, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya Hutton Wines. Nanti bisa kunjungi Instagram Hutton Wine, nanti lihat di IGTV. Nah, di IGTV-nya banyak episodenya. Seperti contohnya di dalam presentasi ini, saya pairing dengan Chef Juna, best wine pairing dengan sate. Nah, ternyata sate bisa nggak ya di pairing dengan wine? Apa yang cocok? Nah, menjadi menarik loh. Kalau teman-teman masih berpikir bahwa daging merah di pairing dengan wine yang warna merah, saya dengan Chef Juna menemukan hal lain yang berbeda. Seperti apa? Cek ya di Instagramnya Hutton Wines atau Instagramnya Hutton Education Center. Lihat di IGTV account-nya, kemudian bisa diakses dan teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nah, yang ketiga bisa menggunakan YouTube channel. YouTube channelnya menggunakan Hutton Wine Channel. Ini adalah salah satu contohnya, contoh episode 7 blending wine. Apa sih pengertian wine yang di blending? Di blendingnya pakai apa? Pada saat kapankah di blendingnya? Rasa apa sih yang mungkin keluar ketika wine di blending? Nah, itu menjadi menarik ya. Termasuk region-region mana saja yang terkenal dengan blending wine tertentu. Nah, itu juga dibahas di dalam short video tersebut. Jadi, sangat menarik. Platformnya sudah disiapkan oleh teman-teman semua, untuk teman-teman semuanya, oleh kami dari Hutton Wine, untuk memastikan bahwa semakin banyak informasinya tersebar, semakin baik pengetahuan kita mengenai wine, semakin baik kita bisa mengapresiasi produknya. Oke? Untuk yang punya pertanyaan, kita juga punya booth di virtual Eastfood virtual ini, kita juga punya booth ya. Jadi bisa dicari di booth-nya kita, ada informasi mengenai program, brosur dan sebagainya. Langsung bisa ditarik di brosurnya di sana, termasuk opportunity teman-teman. Ada 2 offering yang menarik sekali untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah program Basic Wine Training. Nah, program Basic Wine Training yang biasanya value-nya 1 juta per orang, untuk 7 modul bisa diakses secara online dan mempunyai akses terhadap learning management systemnya selama 1 tahun. Biasanya dijual 1 juta rupiah, mendapatkan diskon sekarang cuma 600.000 rupiah saja selama periode Eastfood Virtual Expo ini berlangsung. Yang kedua, nah kalau yang sudah mau melakukan sertifikasi internasional gitu ya, yang mau melakukan sertifikasi internasional untuk level 1 online, nah ada special price juga yang diberikan, lebih dari 30% diskon untuk program sertifikasi WSET Award in Wine. Diberikan untuk teman semua yang mendaftarkan dirinya melakukan sertifikasi internasional melalui Hutton Education Center. Jadi ambil kesempatannya, silakan visit booth kami Hutton Education Center, kemudian dicari brosurnya, bisa chat di sana untuk bisa langsung melakukan registrasi dan boleh bertanya terhadap hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai program dan hal lain seputar wine. Oke, nah hari ini cukup menarik ya, kita bicara tentang introduce tentang wine, terutama apa yang membuat wine berbeda. Saya berharap setelah session ini berakhir, paling tidak kuncinya dapat ya teman-teman. Walaupun misalnya tadi masih belum dapat detailnya, by the way ini di-record dan bisa ditonton lagi nanti ya. Jadi kalau misalnya mau ditonton lagi, nontonnya pelan-pelan gitu biar dapat semua informasinya. Nah ternyata Widya ngomongnya cepet banget misalnya, atau informasinya banyak banget sampai bingung gitu, bisa ditonton lagi ya di platform conference room, nanti juga bisa ditonton lagi di watch later, nanti bisa nonton lagi untuk episode ini gitu ya. Jadi paling tidak kuncinya adalah teman-teman tahu ketika melihat wine dengan banyak ini, apa yang membuat wine yang berbeda. Yang pertama kita cari adalah datang dari mana wine-nya, dari terroir yang mana. Yang kedua, grape variety-nya apa. Yang ketiga, influence dari human-nya apa. Kemudian kita lihat tipe dari wine-nya apa. Oke, apakah dia still wine, apakah dia sparkling wine, apakah dia fortified wine. Kemudian yang berikutnya adalah style-nya. Nah, berdasarkan style-nya, level manisnya gimana, body levelnya seperti apa, proses pembuatannya, pakai oak atau enggak un-oak gitu ya. Paling tidak, informasi-informasi tersebut memberikan gambaran lebih mudah ketika kita melihat wine dan bagaimana membedakan antara satu wine dengan yang wine yang lainnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak untuk session hari pertama. Saya exciting banget karena akan 6 hari ketemu
bertemu dengan teman-teman semuanya. Pastikan untuk ikut di episode berikutnya. Di hari kedua, kita akan bicara masih tentang introduce to wine, tapi kita akan bicara apa sih isi dari wine. Jadi kalau tadi ngomongin apa itu wine, apa yang membedakan stylenya, besok kita akan bicara tentang apa isinya. Oke, bagaimana cara kita mengapresiasi wine menjadi lebih baik. Ya, lebih baik ngomongnya. Oke, nah sampai ketemu di hari yang kedua. Selamat menikmati East Food Virtual Expo 2020. Habis ini saya mau langsung melihat lagi ada booth apa lagi nih yang menarik. Ada booth punya teman saya. Ada beberapa teman saya yang ikutan juga exhibition. Saya mau visit mereka juga, mau lihat ada produk terbaru apakah dari teman-teman saya yang juga membuat expo. Jangan lupa juga kalau yang tertarik mengenai produk wine-nya, bahkan sampai mau transaksi. Siapa tahu akhir tahun mau beli wine untuk stok untuk New Year dan Christmas, bisa visit Hutton Wine Booth. Ada juga di dalam virtual account-nya untuk melihat produk-produk apa sih yang ada di Hutton Wine, seperti apa penawaran yang menarik dari Hutton Wine. Bisa kunjungi juga Hutton Wine virtual booth yang ada di East Food Virtual 2020. Terima kasih banyak. Saya tutup session pertama di hari ini, exciting banget. Sampai ketemu besok masih di jam yang sama, jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bicara apa isi dari wine. Bye semuanya, thank you. Thank you, Bu.